Baiklah ibu-ibu, saat ini saya akan melanjutkan materi tentang cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Jadi sebelum kita melanjut lebih jauh, saya mau tanya kepada ibu-ibu, apa yang dimaksud eksploitasi? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Jadi eksploitasi itu merupakan pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan baik materi maupun non materi. Misalnya menyuruh anak untuk bekerja, mengangkat pasir dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud eksploitasi. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi lebih jauh, saya akan mengajak ibu-ibu untuk bermain. Tentunya saya mengajak bermain di sini, tentunya ada manfaat yang tersirat dalam permainan tersebut. Jadi tidak hanya sebatas bermain, tapi bermain sambil belajar. Permainan ini namanya bermain bendera. Jadi mungkin ibu-ibu pernah ada yang sekolah dulu bermain bendera, mungkin anak-anaknya pernah ikut lomba bendera misalkan. Jadi sama, ibu-ibu di sini juga akan bermain bendera. Jadi saya di sini mempunyai dua bendera. Bendera berwarna merah dan juga bendera berwarna hijau. Aturannya di sini saya akan membacakan sebuah pernyataan yang berhubungan dengan eksploitasi. Aturannya yaitu ketika saya membacakan pernyataan tersebut, jika pernyataan tersebut termasuk dalam eksploitasi, maka ibu-ibu mengangkat warna hijau. Jika pernyataan tersebut tidak masuk pada eksploitasi, maka ibu-ibu mengangkat bendera warna merah. Dan juga tentunya disebutkan alasannya. Kenapa termasuk terhadap eksploitasi dan kenapa tidak termasuk terhadap eksploitasi. Jadi saya akan berikan bendera ini sebelum kita melanjutkan materi. Jadi di sini saya mau membacakan sebuah pernyataan yang berhubungan dengan eksploitasi. Yang pertama, jadi ibu-ibu sudah paham aturan mainnya? Sudah. Jadi sudah paham semua ya? Baiklah, kita mulai bermain. Pernyataan pertama, menyuruh anak untuk kuli angkut barang. Hijau, Pak. Masuk warna Hijau. hijau. Apa alasannya? Masuk eksploitasi karena anak disuruh alako. Mungkin yang lain? Merah, Pak. Ada yang mengangkat warna merah. Kenapa alasannya? Karena anak-anak sudah terbiasa membantu orang tua, jadi tidak dianggap eksploitasi, mereka melakukan dengan sukarela. Baik, saya akan melanjutkan pernyataan yang kedua. Menjual bayi. Menjual bayi. Hijau. Warna hijau. Apa alasannya? Bayi tidak boleh diperdagangkan, menghilangkan hak anak. Yang lain?
Ibu Fatimah? Ragu-ragu Pak, tak oneng. Jadi Ibu Fatimah tidak tahu ya, ragu-ragu. Terus pernyataan berikutnya, memberikan kesempatan anak untuk belajar ilmu agama. Merah. Apa alasannya? Karena anak dibiarkan melakukan aktivitasnya sesuai dengan hak anak. Ajar Pak. Tak boleh lakon hina anak Pak. Yang lain? Merah juga Pak. Alasannya? Ada bayi. Oke, satu lagi sebelum kita jelaskan lebih jauh, pernyataan yang berikutnya, yang terakhir, yaitu mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Merah. Apa alasannya? Kalau sudah ada yang lamar Pak dan anaknya mau ya dinikahkan daripada timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Baik. tidak termasuk eksploitasi. Baik, yang lain mungkin ada jawaban yang berbeda. Hijau, hijau, hijau Pak, hijau. Alasannya? Sebelum usia 17 tahun pernikahan anak itu masuk dalam pernikahan di bawah umur. Jadi tidak boleh Pak. Baik, terima kasih atas semua jawabannya. Jadi berikut saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan kekerasan yang dapat dilakukan oleh orang tua. Jadi mungkin ibu-ibu di sini masih ada yang bingung bagaimana cara mencegah terhadap eksploitasi terhadap anak. Yang pertama, ibu-ibu bisa memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Jadi memberikan pujian, memberikan penghargaan lah kepada anak yang telah melakukan perilaku baik. Misalkan anaknya sudah bisa menghafal surat An-Nas, misalkan, kan diberi pujian, meskipun hanya sekedar pujian, tetapi itu sangat bermanfaat bagi anak-anak. Yang kedua, yang berikutnya, memahami tumbuh kembang anak. Jadi ibu-ibu di sini harus memahami bagaimana pertumbuhan atau perkembangan anak dari waktu ke waktu. Yang seterusnya, membantu anak yang ada dalam kesulitan dalam hal kegiatan di sekolah. Misalkan ketika anak kesulitan ketika ada tugas matematika, misalkan ketika ada PR yang harus dilakukan di rumah, ternyata anak mengalami kesulitan, maka ibu-ibu di sini harus bisa membantu. Bisa juga tidak memberi julukan negatif pada anak. Jadi ibu-ibu tidak boleh memberikan julukan yang aneh-aneh terhadap anak, yang bersifat negatif. Misalkan anaknya dipanggil dengan nama hewan, misalkan, atau misalkan dipanggil dengan dengan
pemeran-pemeran yang ada di TV misalkan. Jadi tidak boleh. Yang seterusnya mengikuti perkembangan informasi teknologi. Jadi pada saat ini tidak bisa dipungkiri bahwasanya yang namanya teknologi sudah masuk ke desa, ke pelosok. Jadi saat ini mungkin sudah hampir semuanya orang-orang memiliki yang namanya HP. Jadi HP-HP-nya sekarang sudah canggih-canggih semua, bisa buka internet, bisa browsing internet. Jadi ibu-ibu harus memperhatikan hal itu. Jadi jangan sampai memanfaatkan internet tersebut dengan hal-hal yang negatif. Jadi untuk kegiatan belajar mungkin tidak apa-apa, tapi misalkan untuk buka YouTube untuk kerajinan misalkan, ya itu tidak apa-apa. Yang seterusnya mengikuti perkembangan melakukan kegiatan bersama, termasuk beribadah. Jadi ajak anaknya untuk selalu beribadah bersama, misalkan sholat berjamaah, misalkan tahlilan ketika malam Jumat, misalkan diajak ke kuburan neneknya untuk tahlilan misalkan. Jadi itu termasuk beberapa cara untuk mencegah eksploitasi terhadap anak. Yang selanjutnya kira-kira siapa di sini ibu-ibu yang pernah menyuruh anaknya untuk bekerja? Saya, Pak. Kenapa menyuruh bekerja dalam hal apa ya? Bantu bapaknya ke ladang, Pak, nemen toko, Pak. Membantu bapaknya ke ladang untuk menanam tembakau. Yang lain mungkin ada? Iya, Pak, ada, Pak. Suruh ngambek cukup kata saya, Pak. Terima kasih. Terus yang selanjutnya, barangkali di sini ada anak-anaknya yang masih belum punya akte kelahiran. Banyak, Pak. Banyak. Kenapa tidak dibuatkan akte kelahiran? Tahu nih, Pak, caranya, Pak. Jadi kira-kira untuk apa itu? Apa membuat akte kelahiran? Sampai ke perlu menipintai data, Pak. Jadi membuat akte kelahiran itu kadang memang sepintas, memang tidak diperlukan, akan tetapi padahal itu merupakan hal penting lah. Karena pada saat ini kita tidak bisa dipungkiri ketika misalkan ketika kita mau masuk sekolah misalkan, pada saat ini kita mesti diminta yang namanya akte identitas diri. Jadi mau masuk TK, mau masuk PAUD misalkan, mesti yang diminta harus menyetor yang namanya akte kelahiran. Jika tidak, maka anaknya tidak boleh sekolah. Ketika anaknya tidak boleh sekolah, maka hak anak itu sudah tidak lagi terpenuhi. Padahal padahal sekolah itu merupakan hak anak yang harus dipenuhi. Tapi karena tadi tidak dibuatkan akte lahir, sehingga anaknya tidak bisa masuk ke sekolah. Paham ibu-ibu? Oke, Pak. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini.
terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai terakhir bermanfaat kepada ibu-ibu. Terima kasih.